Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi terkait pertanyaan seputar banpres produktif untuk usaha mikro. Apa kabarnya sahabat UMKM dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi terkait beberapa pertanyaan seputar banpres UMKM atau BPUM. Nah, yang pertama masih ada beberapa teman-teman yang menanyakan bagaimana cara mendapatkan banpres ini atau cara mendaftarnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar itu melalui lembaga pengusul. Nah, di sini keterangannya ada yang pertama, dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di kabupaten kota masing-masing. Kemudian koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Selanjutnya kementerian atau lembaga. Lalu perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan dana bergulir kepada koperasi usaha mikro kecil menengah. Nah, jadi teman-teman silakan mendaftarnya melalui lembaga pengusul ini. Teman-teman bisa datang langsung ke Dinas Koperasi UMKM di kabupaten kota masing-masing. Nanti akan diinformasikan cara daftarnya di situ. Bisa daftarnya secara online maupun offline, itu kebijakan masing-masing daerah. Kemudian yang harus dilengkapi bagi lembaga pengusul yaitu diantaranya di sini ada nomor induk kependudukan, kemudian nama lengkap, ada alamat tempat tinggal sesuai KTP, kemudian bidang usaha dan nomor telepon. Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai apakah ada biaya administrasi dan pengembalian terhadap banpres produktif untuk usaha mikro yang telah diberikan. Nah, di sini keterangannya banpres produktif untuk usaha mikro merupakan dana hibah, bukan pinjaman atau kredit. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman semua yang dulu ada beredar bahwa yang menyebutkan kalau kita tidak punya usaha, dana itu akan berubah jadi pinjaman. Nah, teman-teman, ini dipastikan dana tersebut bukan pinjaman, teman-teman, dana itu hibah. Artinya teman-teman yang mendapatkan bantuan tersebut tapi tidak mempunyai usaha, gunakan dana tersebut untuk membuka usaha teman-teman masing-masing. Kemudian di sini keterangannya, penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran banpres produktif untuk usaha mikro. Jadi, para peserta atau penerima itu tidak dipungut biaya apapun dalam daftar atau dalam proses pencairan di bank. Artinya dana tersebut murni untuk penyaluran banpres produktif untuk usaha mikro. Selanjutnya pertanyaan mengenai bagaimana pelaku usaha mikro yang tidak memiliki rekening di bank mendapatkan program banpres produktif untuk usaha mikro. Nah, bagi yang belum memiliki rekening akan dibuatkan oleh bank penyalur. Nah, di sini ada Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BNI Syariah. Artinya teman-teman kalau mau mendaftar tidak perlu mengumpulkan rekening dulu. Nanti kalau tidak ada rekening akan dibuatkan rekening baru oleh pihak penyalur. Selanjutnya, pertanyaan mengenai bagaimana bagi pelaku usaha mikro yang berdomisili usaha dan tempat tinggalnya berbeda dan ingin mendapatkan banpres produktif untuk usaha mikro. Nah, di sini keterangannya bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili yang berbeda dapat diusulkan oleh lembaga pengusul tempat domisili usaha. Artinya teman-teman, walaupun berbeda dengan KTP-nya, tempat tinggalnya, nanti teman-teman bisa diusulkan oleh lembaga pengusul tempat domisili usahanya. Nanti teman-teman datang aja ke salah satu lembaga pengusulnya, teman-teman. Nah, selanjutnya, apakah banpres produktif untuk usaha mikro senilai 2,4 juta langsung diberikan atau secara bertahap? Nah, di sini keterangannya, banpres produktif untuk usaha mikro akan diberikan secara langsung senilai 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang sudah memenuhi persyaratan dan diberikan hanya satu kali.
Nah, teman-teman, artinya hanya satu kali pemberian langsung 2,4 juta. Tidak seperti kartu prakerja itu 4 kali per bulannya itu 600.000 selama 4 bulan, totalnya 2,4 juta. Kemudian ada BLT BPJS Ketenagakerjaan itu 2 kali teman-teman. Pertama 1.200.000, kedua juga 1.200.000, total 2,4 juta juga. Artinya hampir semua bantuan rata-rata diberikannya itu 2,4 juta. Perbedaannya penyalurannya ada sekali, 2 kali, ada juga yang 4 kali. Kemudian pertanyaan, bagaimana cara pelaku usaha mikro mengetahui menerima banpres produktif untuk usaha mikro? Penerima banpres produktif untuk usaha mikro akan diinformasikan melalui pesan singkat atau SMS oleh pihak bank penyalur. Nah, artinya teman-teman nanti akan mendapatkan SMS dari bank penyalur apabila teman-teman itu lolos mendapatkan bantuan ini. Nah, setelah teman-teman mendapatkan SMS, teman-teman segera melakukan verifikasi ke bank penyalurnya untuk melakukan proses pencairan dananya. Apabila teman-teman tidak kunjung mendapatkan SMS, teman-teman bisa juga mengeceknya melalui efrombri.co.id. Nah, teman-teman di channel YouTube saya juga ada cara mengecek menggunakan efrombri ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Nanti setiap harinya teman-teman akan mendapatkan informasi atau update terbaru mengenai bantuan pemerintah, baik itu bantuan UMKM, kartu prakerja maupun bantuan pemerintah lainnya. Nah, teman-teman silakan cek video-video yang sudah saya upload. Semoga video yang saya upload ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai apakah banpres produktif untuk usaha mikro dapat diwakilkan atau dikumpulkan secara kolektif melalui perangkat desa. Nah, di sini keterangannya penerima banpres produktif untuk usaha mikro tidak dapat diwakilkan atau dikumpulkan secara kolektif. Penerima banpres produktif untuk usaha mikro hanya dapat diajukan oleh lembaga pengusul. Lembaga pengusul bertanggung jawab atas kebenaran data calon penerima. Selanjutnya, sampai kapan banpres produktif untuk usaha mikro disalurkan? Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman yang masih penasaran kapan untuk pengumuman atau pencairannya. Di sini kan keterangannya, usulan banpres produktif untuk usaha mikro dapat diusulkan sampai akhir November 2020. Apabila kuota sudah terpenuhi, maka akan langsung ditutup. Nah, teman-teman, untuk pendaftarannya itu sampai akhir November, kurang lebih sekitar tanggal 25 November, tapi setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Apabila kuotanya sudah terpenuhi, maka akan ditutup teman-teman pendaftarannya. Teman-teman bisa langsung kunjungi Dinas Koperasi UMKM untuk mendapatkan informasi tanggal penutupan banpres produktif untuk usaha mikro ini. Selanjutnya, banpres produktif untuk usaha mikro akan disalurkan sampai dengan akhir Desember, teman-teman. Artinya, teman-teman nanti bisa dicek setelah penutupan, bisa dicek apakah mendapatkan SMS, bisa juga cek secara online di efrombri apakah teman-teman lolos. Kalau teman-teman lolos bisa melakukan proses pencairannya. Nah, penyaluran dana ini sampai akhir Desember 2020. Nah, selanjutnya, apakah masyarakat yang bukan pelaku usaha mikro bisa mendapatkan banpres produktif untuk usaha mikro? Nah, di sini jawabannya teman-teman, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria usaha mikro sebagai berikut. Nah, yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah, teman-teman. Selanjutnya yang poin C di sini, selain persyaratan di atas tidak diperbolehkan mendapatkan banpres produktif untuk usaha mikro. Artinya di sini sudah ada kriteria untuk usaha mikro, teman-teman. Paling banyak di sini untuk kekayaannya 50 juta, kemudian ada penjualan per tahunnya hasilnya itu maksimal itu 300 juta. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuka dana yang masih diblokir oleh pihak pemerintah? Nah, di sini jawaban dari Kementerian Koperasi, silakan menghubungi lembaga pengusul atau koordinasi kembali dengan pihak penyalur. Artinya, teman-teman kalau masih diblokir, teman-teman
koordinasi dengan lembaga pengusul. Bila teman-teman itu diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, teman-teman datang ke situ, atau teman-teman diusulkan oleh lembaga pengusul lainnya seperti bank atau lembaga pembiayaan, teman-teman ke situ, kemudian koordinasi juga dengan pihak penyalur atau Bank BRI, Bank BNI. Nanti teman-teman akan diinformasikan terkait pemblokiran dana tersebut. Nanti teman-teman akan dihubungi bila dananya sudah bisa dicairkan. Kemudian, orang tua atau keluarga sudah meninggal tapi mendapatkan banpres produktif untuk usaha mikro, apakah bisa dicairkan? Nah, ini dia teman-teman jawabannya, tidak bisa, karena banpres produktif untuk usaha mikro tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Artinya bantuan ini tidak bisa diwariskan teman-teman. Ketika salah satu orang tua kita misalkan sudah meninggal tetapi terdaftar sebagai penerima banpres, artinya banpres itu tidak bisa dicairkan oleh ahli warisnya teman-teman. Artinya teman-teman tidak bisa mencairkan dana tersebut. Selanjutnya pertanyaannya, apakah bisa mencairkan banpres produktif untuk usaha mikro di daerah yang berbeda? Nah, ini jawabannya, bisa dicairkan apabila memenuhi syarat sebagai penerima banpres produktif untuk usaha mikro dengan cara mendatangi bank penyalur terdekat dan melengkapi data verifikasi. Nah, ini dia teman-teman, bisa dicairkan tapi harus mendatangi bank penyalur terdekat dan melengkapi data verifikasinya teman-teman. Kemudian banyaknya beredar link pengusulan banpres produktif untuk usaha mikro yang hoak teman-teman. Kenapa tidak dibuatkan link secara nasional? Nah, ini juga menjawab pertanyaan teman-teman semua. Di sini Kementerian Koperasi dan UMKM tidak membuat link pendaftaran secara nasional. Untuk pendaftaran banpres produktif untuk usaha mikro sudah melalui lembaga pengusul. Artinya tidak ada link yang mendaftar secara nasional teman-teman. Apabila teman-teman itu sudah mendaftar yang ruang lingkupnya itu nasional, berarti teman-teman itu adalah link hoak teman-teman. Kemudian lembaga pengusul diperbolehkan membuat tata cara pendaftaran baik secara online maupun offline. Nah, di sini artinya lembaga pengusul misalkan Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing daerah boleh melakukan pendaftaran, boleh secara online maupun offline. Online itu melalui internet, kalau offline itu datang langsung ke kantor dinas tersebut teman-teman. Selanjutnya pertanyaannya, apakah diperbolehkan lembaga pengusul memotong dana bantuan banpres produktif untuk usaha mikro yang telah diberikan? Nah, di sini keterangannya, pelaku usaha mikro menerima dana banpres produktif untuk usaha mikro senilai 2,4 juta langsung masuk ke melalui rekening tanpa ada biaya pembuatan rekening dan pemotongan biaya apapun. Nah, di sini keterangannya teman-teman, artinya tidak ada potongan apapun teman-teman. Di sini keterangannya tanpa ada biaya pembuatan rekening dan pemotongan biaya apapun. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, pada saat pengajuan banpres produktif untuk usaha mikro, perlukah surat keterangan usaha SKU, nomor induk berusaha NIB, dan izin usaha mikro kecil IUMK? Di sini jawabannya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi UKM nomor 6 tahun 2020 tidak menyebutkan bahwa calon penerima banpres produktif untuk usaha mikro harus melampirkan surat keterangan usaha SKU, nomor induk berusaha NIB, dan izin usaha mikro kecil menengah. Nah, artinya di sini menjawab pertanyaan kita teman-teman. Di sini keterangannya dalam peraturan menteri tersebut tidak menyebutkan bahwa calon penerima banpres produktif usaha mikro harus melampirkan surat keterangan usaha SKU. Nah, itu dia pertanyaan mengenai banpres UMKM. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini dan jawabannya bisa menjawab atau melegakan teman-teman yang selama ini bertanya terkait pertanyaan tersebut. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya bagikan teman-teman. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti saya akan berusaha jawab. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.